Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Diansyah dengan NIM 2310952022 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Sebelumnya izin Bapak untuk menjelaskan beberapa soal mengenai kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Itu ada di 3.1. Untuk soalnya itu sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Nah, pada soal di sini berarti diketahui bahwa ini itu Q, lalu yang diletakkan di titik asal, berarti titik asalnya 0,0,0 karena dia diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan poin A itu permukaan bola, lalu yang poin B bidang atas, lalu yang poin C itu bagian dari tabung lingkaran. Nah, di sini kita bahas untuk yang poin A terlebih dahulu, di mana permukaan bola dengan jejari 5M yang berpusat di titik 1, minus 1, dan 2. Karena muatan yang berada pada bola itu sebesar 15 pi nanocoulomb, maka flux listrik total yang meninggalkan bola itu besarnya sama dengan besar muatan listriknya. Maka dapat kita cari untuk flux listrik total yang meninggalkan bola itu sebesar 15 dikali dengan pi, didapatkan hasilnya 47,12 nanocoulomb. Lalu untuk yang poin B, karena muatan yang untuk yang poin B, bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Karena muatan yang berada pada kubus itu sebesar 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 itu sebesar muatan dibagi banyak sisi kubus. Di sini kita ketahui untuk sisi kubus itu sebanyak 6 sisi. Maka untuk mencari flux listrik pada bidang atas itu sama dengan muatan dibagi dengan sisi kubus. 15 pi dibagi dengan 6 sama dengan 7.854 nanocoulomb. Untuk yang poin C, bagian dari tabung lingkaran rho sama dengan 5 dengan Z besar dari 0. Berarti ini merupakan R atau jari-jarinya karena muatan yang berada pada tabung lingkaran itu sebesar 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi dengan 2. Itu dikarenakan bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik pada bagian dari tabung lingkaran sama dengan muatan dibagi dengan 2. Sama dengan 15 pi dibagi dengan 2 sama dengan 23.562 nanocoulomb. Lanjut ke soal yang kedua, itu ada D3.2, di mana soalnya adalah cari kerapatan flux pada vektor dengan koordinat 3, minus 4, dan 5 dalam medan. Poin A, muatan titik 0,2 mikrocoulomb yang berada pada titik asal, berarti untuk titik asalnya itu sama dengan 0,0 dan 0, dikarenakan berada pada titik asal. Lalu muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z. Yang C, muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5.
Langsung saja kita bahas untuk poin A. Itu kita kita dicari kerapatan dari flux pada vektor P 3,-4,5. Lalu disuruh untuk mencari muatan titik 0,2 mikrokulom di titik asal, yaitu 0,0,0. Untuk mencari kerapatan flux atau D, kita dapat menggunakan rumus Q per 4pi R kuadrat. Nah, di sini kan untuk Q-nya itu masih dalam satuan mikrokulom. Sebelum kita substitusikan rumus, kita ubah satuan dari mikrokolom itu menjadi kolom, yaitu menjadi 0,2 dikali 10 pangkat minus 6. Setelah kita ubah satuannya menjadi kolom, baru kita substitusikan ke dalam rumus untuk mencari kerapatan flux. 0,2 kali 10 pangkat minus 6 per 4 kali pi kali akar dari 50 kuadrat. Nah, akar dari 50 kuadrat ini kita dapatkan dari jari-jari dari vektor P. Untuk mencari jari-jari, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kita substitusikan vektor P atau koordinat dari vektor P ini ke dalam rumus untuk mencari jari-jari. Maka akan menjadi 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Didapatkan hasilnya itu sama dengan akar dari 50. Kita substitusikan akar dari 50 ini sebagai nilai dari R. Jadi, akar 50 kuadrat. Didapatkan hasil untuk kerapatan fluxnya itu sebesar 318,31 pikokulom per meter. Nah, selanjutnya itu pada poin B. Pada poin B yang ditanya itu muatan garis serba sama 30 nanokolom per meter pada sumbu Z. Sebelumnya kita perlu mencari apa yang diketahui dari soalnya terlebih dahulu. Di sini diberikan untuk garis sebersama itu sebesar 30 nanokolom per meter. Sebelumnya kita ubah dulu dari satuan nanokolom per meter menjadi kolom per meter dengan cara memangkatkannya dengan 10 pangkat minus 9. Maka menjadi 30 kali 10 pangkat minus 9 kolom per meter. Itu merupakan nilai rho L-nya. Nah, untuk nilai rho-nya itu kita ambil dari sumbu Z. Pada vektor P, sumbu Z-nya itu sebesar 5. Kita substitusikan ke dalam rumus akar dari Z kuadrat. Didapatkannya akar 25. Setelah kita tahu apa yang diketahui dari soal, baru kita dapat mencari kerapatan flux dengan menggunakan rumus rho L per 2pi kali rho. Maka 30 dikali 10 pangkat minus 9 per 2 dikali pi dikali akar dari 25. Didapatkan hasil kerapatan fluxnya itu sebesar 954,93 pikokulom per meter. Selanjutnya pada poin C. Pada poin C, muatan permukaan
0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Untuk mencari kerapatan flux pada medan muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5, kita dapat menggunakan rumus rho S per rho. Di sini nilai rho S-nya telah diketahui yaitu 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat. Seperti biasa, kita perlu mengubah dari satuan nanocoulomb menjadi satuan coulomb. Maka menjadi 0,07 pi kali 10 pangkat minus 9. Untuk rho-nya, kita dapat mengurangkan nilai X pada bidang, yaitu 5, dengan nilai X pada vektor P, yaitu 3. Maka nilai rho-nya sama dengan 5 dikurang 3. Kita substitusikan ke dalam rumus 0,07 pi dikali 10 pangkat minus 9 per 5 dikurang 3 itu sama dengan 109,95 pikocoulomb per meter. Selanjutnya ke soal D3.3. Hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5, Z sama dengan plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasi muatan sebagai berikut. Muatan titik 2 kolom pada sumbu X sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, sampai dengan batasnya itu sama dengan 4,5. Ini merupakan titik-titik dengan batas 4,5, dan jika ditotalkan itu semuanya ada 9 titik. Nah, yang ke B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L 2 cos 0,1 X kolom per meter. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk yang poin A, itu muatan titik 2 kolom pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 sampai dengan plus minus 4,5. Nah, untuk mencari flux listrik total pada konfigurasi muatan, kita dapat menggunakan rumus dari integral tertutup dari kerapatan flux ds sama dengan 9 dikali 2. Nah, 9 ini dapat dari mana? 9 ini didapatkan dari titik-titik pada sumbu X, di mana itu ada 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 4,5. Nah, dan total untuk sumbu X itu semuanya ada 9. Untuk nilai 2-nya itu merupakan nilai dari Q. Nilai dari Q atau muatan pada titik-titik. Jadi, pada titik-titik X, pada tiap-tiap titik-titik X ini, itu mengandung muatan sebesar 2 kolom. Jadi, untuk mencari flux total, flux listrik totalnya itu 9 dikali dengan 2 sama dengan 18 kolom. Selanjutnya, poin yang ke B. Muatan garis pada sumbu X dengan rho L 2 cos 0,1 dikali X kolom per meter. Untuk mencari flux listrik total dari muatan suatu garis pada sumbu X, kita dapat menggunakan rumus flux listrik total sama dengan integral tertutup dari flux dari kerapatan flux ds sama dengan Qt. Nah, Qt di sini itu sama dengan QL, di mana rumus QL itu sama dengan integral dari rho L dl. Untuk rho L-nya itu 2 cos 0,1 X kolom per meter, dan untuk batasnya itu kita pakai rho, yaitu plus minus 4,5. Untuk batas bawahnya itu minus 4,5 dan batas atasnya itu 4,5. Lalu kita integralkan. Didapatkan 2 per 0,1 sin 0,1 X dengan batas 4 minus 4,5 sampai 4,5.
Selanjutnya kita substitusikan nilai batas ke dalam nilai X menjadi 2 per 0,1 sin 0, 1 sin 0,1 dikali 45 dikurang sin 0,1 dikali dengan minus 45. Didapatkan eh, flux listrik total muatan garis pada sumbu X itu sama dengan 17,4 Coulomb. Lanjut ke soal D3.4. Carilah muatan yang terdapat dalam bola yang mempunyai R atau jari-jari sama dengan 2 jika D sama dengan AR per R kuadrat dan AR per R. Di sini kita diperintahkan untuk mencari muatan yang ada di dalam bola, di mana bola tersebut memiliki jari-jari sebesar 2 jika D-nya sama dengan AR per R kuadrat dan AR per R. Di sini untuk mencari muatan yang terdapat di dalam bola, kita dapat menggunakan rumus titik Q di pusat koordinat bola itu sama dengan I sama dengan integral dari D dikali dengan ds. Nah, karena nilai D-nya sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke dalam integralnya. Maka menjadi Q AR per R kuadrat ds. Untuk integralnya itu sama dengan S per R kuadrat dikali dengan AR. Lalu, di sini kita mendapatkan 4pi R kuadrat per R kuadrat dikali dengan AR. Di mana untuk nilai R tadi telah diketahui yaitu 2, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan, maka menjadi 4 dikali pi kali 2 kuadrat per 2 kuadrat. Didapatkan muatan yang terdapat di dalam bola dengan jari-jari sama dengan 2 dan D sama dengan AR per R kuadrat itu sebesar 12,57 Coulomb. Selanjutnya, carilah muatan yang terdapat di dalam bola dengan D AR per R. Sama seperti tadi, untuk mencari muatan yang terdapat di dalam bola, kita menggunakan rumus Q sama dengan integral D ds. Untuk nilai D-nya telah diketahui, tinggal kita substitusikan menjadi Q sama dengan integral dari AR per R ds. Didapatkan hasil integralnya itu sama dengan S per R AR. Maka untuk nilai S-nya 4pi R kuadrat per 2. 2 ini didapatkan dari nilai R yang diketahui pada soal. Tinggal kita substitusikan. 4 kali pi kali 2 kuadrat per 2 sama dengan 25,13 Coulomb. Jadi untuk nilai dari muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R2 dengan D sama dengan AR per R itu sebesar 25,13 Coulomb. Lanjut ke soal D3.5. Permukaan bola dengan jari-jari 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, minus 30, dan 6 mikrokolom per meter kuadrat. Carilah kerapatan flux jika R sama dengan 1 meter, 3 meter, 5 meter, dan 8 meter. Langsung saja kita lihat ke pembahasannya. Karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya adalah 0. Maka untuk kerapatan flux dari R sama dengan 2,4 dan 6 meter dengan R sama dengan 1 meter itu sama dengan 0. Dikarenakan titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya adalah 0. Lalu pada poin yang B itu
permukaan bola dengan R sama dengan 2, 4, dan 6 meter mempunyai kerapatan masing-masing 100, minus 30, dan 6 mikrokulom per meter kuadrat. Carilah kerapatan flux pada R dengan 3 meter. Karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokulom per meter yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Maka untuk mencari D, itu kita dapat menggunakan rumus rho S kali A kuadrat per R kuadrat. Nilai rho S itu adalah 100 mikrokolom per meter kuadrat. Lalu nilai A itu sama dengan jari-jari dari muatan 100 mikrokolom per meter kuadrat. Di sini per 3. Untuk nilai 3 ini kita dapatkan dari perintah soal. Bisa kita operasikan untuk 100 dikali dengan 2 kuadrat per 3 kuadrat didapatkan hasil 44.444 mikrokolom per meter kuadrat. Selanjutnya poin C itu flux atau kerapatan listrik dengan R itu sebesar 5 meter. Nah, pada poin C ini, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat dan minus 30 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Nah, maksud dari yang berada pada jari-jari itu maksudnya adalah rentang dari jari-jari yang diberikan. Di sini kan untuk poin C itu diberikan jari-jari sebesar 5 meter. Berarti dari rentang 0 sampai dengan 5 meter. Nah, pada permukaan bola dengan jari-jari R sama dengan 2, 4, dan 6 meter, hanya 2 yang berada di dalam rentang 5. Maka yang berada pada jari-jari, maka itu adalah kita ambil muatannya 100 mikrokolom per meter kuadrat dan minus 30 mikrokolom per meter kuadrat. Karena di sini ada dua kerapatan muatan yang masuk ke dalam jari-jari, maka nantinya akan didapatkan dua kerapatan flux, yaitu D1 dan D2. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu kita bahas D1 terlebih dahulu dengan rumus rho S kali A kuadrat per R kuadrat. Untuk rho S yang pertama itu adalah 100 mikrokolom per meter kuadrat yang dikalikan dengan jari-jarinya atau koordinatnya, yaitu 2. Berarti dikali dengan 2 kuadrat per jari-jari yang diminta dalam soal, 5 kuadrat. Didapatkan untuk kerapatan fluxnya itu sebesar 16. Lalu kita cari D2. Untuk mencari D2 rumusnya masih sama, yaitu rho S kali A kuadrat per R kuadrat. Kita substitusikan nilai rho S-nya yaitu minus 30 mikrokolom per meter kuadrat dikali dengan 4 kuadrat. Nilai 4 ini didapatkan dari jari-jari dari kerapatan muatan minus 30 mikrokolom per meter kuadrat per 5 kuadrat, yaitu jari-jari yang diminta pada soal. Didapatkan hasil kerapatan fluxnya itu sebesar minus 19,2. Karena di sini dicari kerapatan flux listrik totalnya, maka kita jumlahkan kedua flux listrik tersebut. Maka menjadi D total sama dengan 16 tambah minus 19,2. Didapatkan flux listrik totalnya itu sebesar minus 3,2. Nah, karena di soal tadi itu kerapatan flux listriknya bernilai mutlak, maka mutlak dari minus 3,2 itu sama dengan 3,2 mikrokolom per meter kuadrat. Selanjutnya untuk poin D.
Nah, pada poin D ini kita diberikan R dari 0 sampai 8. Sehingga untuk R pada permukaan bola itu masuk ketiga-tiganya. Dan untuk kerapatan muatan itu juga masuk ketiga-tiganya, yaitu 100, minus 30, dan 60 mikrokolom per meter kuadrat. Sehingga didapatkan eh, tiga flux tiga flux dengan nilai yang berbeda-beda. Untuk flux yang pertama, itu kita dapat menggunakan rumus rho S kali A kuadrat per R kuadrat. Untuk nilai rho S-nya itu sama dengan 100 mikrokolom per meter kuadrat dikali dengan 2. 2 ini merupakan jari-jari dari kerapatan muatan 100 per 8 kuadrat. Didapatkan hasil flux yang pertama itu sebesar 6,25. Lalu untuk flux yang kedua masih menggunakan rumus yang sama, sehingga jadi tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu minus 30 dikali dengan 4 kuadrat per 8 kuadrat. Minus 30 ini didapatkan dari kerapatan muatan yang kedua, yang ini. Lalu untuk 4-nya itu didapatkan dari jari-jari yang kedua, 4. Kita dibagi dengan 8 kuadrat. Didapatkan untuk flux yang kedua itu sebesar minus 7,5. Selanjutnya kita cari untuk flux yang ketiga. Rumusnya masih sama, tinggal kita substitusikan. Itu 6 dikali 6 kuadrat per 8 kuadrat. Nilai 6 ini merupakan kerapatan flux pada jari-jari 6 meter. Makanya dia dikali dengan 6 kuadrat. Dibagi dengan 8 kuadrat. Didapatkan nilai dari flux yang ketiga itu sebesar 3.375. Selanjutnya kita mencari D totalnya. Untuk mencari D total, kita perlu menjumlahkan untuk D1, D2, dan D3. Sehingga didapatkan D totalnya itu sebesar 2,125 mikrokolom per meter kuadrat. Selanjutnya ke soal D3.6. Pada soal ini, kita misalkan nilai D atau kerapatan flux itu ini. Cukup panjang. 100 XY per Z kuadrat ditambah 1 AX ditambah 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY dikurang 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jejari 1 mikrometer dan berpusat di 5,8,1 dan 0,10,-2. Hal yang pertama kita lakukan, kita perlu mencari volume sebuah bola. Nah, di sini kita mencari volume dari bola kecil. Di sini ada rumus untuk mencari volume bola dengan jari-jari 1 mikrometer dari permukaan bola. Karena nilai R-nya telah diketahui, tinggal kita substitusikan sehingga mendapatkan nilai volume bolanya itu 4,18 kali 10 pangkat minus 18. Selanjutnya kita tadi yang ditanya itu muatan total yang terlingkung pada permukaan bola kecil yang mempunyai jejari 1 mikrometer dan berpusat di koordinat 5,8,1. Untuk mencari muatan total, kita dapat menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini kan ada nilai dx, dy, dan do dz. Maaf, ada nilai do dx, do dy, dan do dz. Nah, untuk nilai dari d tadi kan telah diketahui. Jadi tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Sehingga menjadi Q sama dengan 100 XY per do 100 XY per Z kuadrat tambah 1 per do X ditambah do 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 per do Y ditambah do
minus 100x kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan per 2Z. Nah, dari persamaan ini dapat kita sederhanakan sehingga mendapatkan untuk nilai dari persamaan yang ini itu didapatkan 100Y per Z kuadrat ditambah dengan 1. Nah, untuk nilai yang ini kita dapatkan hasilnya itu sama dengan 0. Lalu untuk nilai ini kita belum kita baru mengkalikan nilai Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan sehingga menjadi do minus 100x kuadrat YZ per Z pangkat 4 tambah 2Z kuadrat tambah 1 per 2Z delta V. Selanjutnya dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi minus X kuadrat Y dikali dengan Z pangkat 4 tambah 2Z kuadrat tambah 1 dikurang 4Z pangkat 3 tambah 4Z dikali dengan minus 100 kali minus 100 X kuadrat YZ per Z pangkat 4 tambah 2Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Sampai sini itu belum selesai karena masih ada pusat di titik P yaitu dengan koordinat 5,8,1. Nah, di sini kita misalkan 5 itu dengan X dan 8 dengan Y, lalu 1 itu dengan Z. Nah, di persamaan ini kan banyak tuh nilai Y dan nilai Z-nya. Kita substitusikan nilai X, Y, Z, kita substitusikan nilai 5,8,1 ke dalam nilai atau variabel X, Y, Z. Maka didapatkan persamaan itu 100 dikali dengan 8 per 1 kuadrat tambah 1 ditambah dengan minus 100 kali 5 kuadrat dikali dengan 8 dikali dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 4 kali 1 dipangkatkan 3 ditambah 4 kali 1 lalu dikali dengan minus 100 dikali 5 pangkat 5 kuadrat dikali 8 dan dikali dengan 1 per 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Kita kali ini menjadi kita kali menjadi 800 lalu ini menjadi 2 dan untuk yang ruas ini dapatkan nilai minus 20.000 dikali dengan 4 dikurang 8 dikali dengan minus 20.000 per 16 delta V. Ini kita coret mendapatkan hasil sebesar 400. Ini kita bisa kalikan dan ini kita juga bisa kalikan mendapatkan minus 80.000 ditambah dengan 160.000 per 16. Lalu kita masukkan nilai volume dari bola tadi yaitu 4,18 dikali dengan 10 pangkat minus 18. Ini kita coret sehingga mendapatkan nilai sebesar 5.400 tambah 5.000 dikali dengan 4,18 kali 10 pangkat minus 18. Didapatkan hasil muatannya itu sebesar 22.572 dikali 10 pangkat minus 18. Kita sederhanakan menjadi 2,26 dikali 10 pangkat minus 14 kolom. Selanjutnya kita mencari untuk yang poin B itu yang berpusat di koordinat 0, 10, dan minus 2. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti yang poin A tadi. Kita masukkan nilai D-nya ke dalam persamaan ini. Dan
disederhanakan, didapatkan Q-nya itu sebesar 100Y per Z kuadrat tambah 1 ditambah minus 100X kuadrat Y dikali dengan Z pangkat 4 tambah 2Z kuadrat tambah 1 dikurang 4Z pangkat 3 ditambah 4Z dikali dengan minus 100X kuadrat YZ per Z pangkat 4 tambah 2Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan dikali dengan delta F, delta V atau volume. Kita bisa selanjutnya eh, pada titik koordinat 0, 10, dan minus 2 itu kita misalkan 0 ini sebagai X dan 10 itu sebagai Y dan minus 2 itu sebagai Z. Di sini kan banyak nilai Y, Z kuadrat, X, Y, Z. Kita substitusikan nilai 0, 10, minus 2 itu ke dalam variabel X, Y, Z yang ada pada persamaan. Sehingga didapatkan setelah disubstitusikan nanti akan terlihat seperti ini. Setelah itu baru kita bisa sederhanakan. Ini kita kalikan ke dalam menjadi 1000 per minus 2 kali minus 2 itu 4 tambah 1 sama 5 ditambah dengan kita sederhanakan persamaan ini menjadi 9 dikurang minus 32 per 625. Jangan lupa untuk mensubstitusikan nilai delta V-nya, yaitu 4,18 kali 10 pangkat minus 18. Kita coret jadi 200. Lalu ini kita coret dapatkan 0,0656 dikali dengan volumenya, sehingga didapatkan muatannya itu sebesar 836,27 kali 10 pangkat minus 18. Selanjutnya itu nomor D3.7. Hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Nah, pada soal di sini kita diminta untuk menghitung divergensi medan pada titik yang telah ditentukan. Nah, untuk poin A itu titiknya ini lumayan panjang. Itu titik dari poin A, lalu poin B, dan poin C. Terlebih dahulu kita jawab untuk yang poin A, di mana titiknya itu adalah 4x pangkat 3, y pangkat 3, z kuadrat ax, dan 3x pangkat 4, y kuadrat z kuadrat ay, lalu 2x kuadrat dikali y kuadrat dikali dengan z az. Dengan PA yang memiliki koordinat 1,2,3. Nah, untuk mencari divergensi masing-masing medan pada titik D ini, kita perlu mencari turunan dari tiap-tiap koordinat. Kita perlu mencari turunan dari koordinat X, lalu turunan dari koordinat Y, dan turunan dari koordinat Z. Di sini kita menggunakan rumus D sama dengan AX do per do X ditambah AY do per do Y AZ per AZ do per do Z. Lalu dikali dengan selanjutnya kita substitusikan tiap-tiap koordinat itu ke dalam rumus turunannya. Untuk koordinat X kita masukkan ke dalam do X, lalu untuk koordinat Y kita masukkan ke dalam do Y, lalu koordinat Z kita masukkan ke dalam do Z, sehingga menjadi persamaan do per do X dari 4x pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 3 dikali dengan Z pangkat 2 ditambah dengan do per do Y dari 3x pangkat 4 dikali dengan Y kuadrat kali dengan Z kuadrat ditambah dengan do per do Z
dari 2x kuadrat dikali dengan y kuadrat dikali dengan z. Nah, untuk yang ini merupakan turunan terhadap x, lalu di sini turunan terhadap y, dan di sini turunan terhadap z. Yang pertama kita selesaikan untuk turunan eh, terhadap x di sini. Nah, kita turunkan 4x pangkat 3 dikali dengan y pangkat 3 dikali dengan z kuadrat. Kita kali pangkat dari x ke depan menjadi 12x pangkat 3 dikali dengan y pangkat 3 dan z pangkat 2. Lalu kita selesaikan untuk turunan dari terhadap y-nya. Didapatkan nilai turunan terhadap y-nya itu sama dengan 6x pangkat 4 dikali dengan y kuadrat dikali dengan z kuadrat. Lalu kita selesaikan turunan terhadap z. Didapatkan hasil dari turunan terhadap z-nya itu 2x kuadrat dikali dengan y kuadrat. Nah, kita dapatkan persamaan yang telah diturunkan. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan mengubah variabel x, y, z-nya dengan koordinat 1, 2, dan 3. Itu dengan 1 itu sebagai x, lalu 2 menjadi y, dan 3 itu sebagai z. Kita substitusikan nilai 1, 2, 3 ke dalam variabel dari persamaan ini. Sehingga didapatkan nilai divergensi dari medan itu sebesar 988. Selanjutnya poin B itu memiliki titik z sin pi arrow ditambah dengan z cos pi ap lalu ditambah dengan rho sin pi az. Untuk rumus divergensinya itu sama dengan d sama dengan 1 per rho dikali dengan do per do rho dikali dengan rho d rho ditambah 1 per rho dikali dengan do per do pi dikali dengan dp, lalu do per do z dikali dengan dz. Selanjutnya kita masukkan titik-titik ini ke dalam rumus atau persamaan ke dalam sini. Sehingga menjadi divergensi D sama dengan 1 per rho do per do rho dari rho z sin theta, lalu 1 per rho do per do pi dari 2 cos pi ditambah do per do z dari rho sin pi. Kita turunkan pada masing-masing ini. Kita turunkan. Kita turunkan yang terhadap rho-nya terlebih dahulu. Didapatkan nilainya itu 1 per rho z sin theta, dan untuk turunan terhadap pi-nya itu kita dapatkan 1 per rho z sin theta. Selanjutnya kita substitusikan koordinat-koordinat yang tadi, yang ini. Untuk nilai x-nya itu sama dengan 2, dan nilai y-nya itu 1 per 2 pi, dan nilai z-nya itu sama dengan 3. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang telah kita turunkan tadi, yaitu 1 per rho z sin pi ditambah 1 per rho z sin theta menjadi
Oh maaf, ini tadi bukan dalam bentuk koordinat x, y, z, tapi dalam bentuk rho, p, dan z. Kita substitusikan nilai rho p dan z-nya sehingga didapatkan setengah 3 sin 90 dikurang setengah 3 sin 90. Didapatkan divergensi dari titik D-nya itu sama dengan 0. Dikarenakan nilai dari sin 90 itu sama dengan 0 dan nilai dari sin 90 itu juga 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Selanjutnya ke poin yang C, itu eh, untuk mencari divergensi dari muatan menggunakan titik pada poin yang C, itu kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu divergensi D sama dengan 1 per R kuadrat dikali dengan do per do R dari R kuadrat dr ditambah 1 per R sin theta ditambah do per do theta dari sin theta d theta ditambah dengan 1 per R sin theta dikali dengan do per do theta dari d theta. Kita masukkan tiap-tiap titik pada persamaan atau rumus divergensi. Setelah disubstitusikan, maka bentuknya akan seperti ini, 1 per R kuadrat do per do R dari R kuadrat sin theta per R. Nah, ini sin theta per R. Lalu yang kedua, itu ada 1 per R sin theta dikali dengan do per do theta dari sin theta cos theta ln R. Ini dia nilainya. Selanjutnya, 1 per R sin theta. Kita turunkan pada tiap-tiap koordinat sehingga mendapatkan hasil 1 per R2 sin theta ditambah 1 per R sin theta dikali dengan cos 2 theta dikali dengan ln R. Lalu bisa kita substitusikan nilai dari titik-titik C itu untuk R-nya sama dengan 2, lalu theta-nya itu sama dengan 1 per 2pi, dan Z-nya sama dengan 1 per 2pi. Kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam R, lalu theta, sehingga didapatkan 1 per 4 sin 90 ditambah 1 per 2 sin 90 dikali dengan cos 180 dikali dengan ln R. Di sini karena R-nya itu 2, kita ubah untuk ln R-nya menjadi ln 2. Nah, cos 180 ini kita dapat dari 2 dikali dengan pi. Pi-nya itu sama dengan 90 dikali 2, didapatkan hasil 180. Kita selesaikan satu-satu. Itu 1 per 4 sin 90 itu sama dengan 0,25 ditambah dengan, maaf, setelah disubstitusikan, kita mengoperasikan yang di sini dikarenakan perkalian. Lalu dilanjutkan dengan yang ini. Didapatkan hasil divergensi D-nya itu sama dengan 0,25 ditambah 0,5 dikurang 1,06. Dan didapatkan hasil akhir dari
divergensi dari D dengan titik pada poin C itu sebesar 0,45. Kita ke soal selanjutnya yaitu D3.8. Tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. Untuk yang poin A, D sama dengan rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z dalam kurung 2ax dikurang 2,5y dikurang az. Untuk yang B, D sama dengan rho dikali dengan minus 2z dalam kurung 2 rho theta a rho ditambah rho a theta dikurang 2 rho kuadrat theta az. Dan yang C ini kita langsung ke pembahasannya. Untuk yang poin A kan medan D-nya telah diketahui yang ini. Untuk mencari kerapatan sebuah muatan ruang, kita menggunakan rumus dari divergensi D, yaitu do dx per do x ditambah do dy per do y ditambah do dz per do z, yang bertujuan untuk mencari turunan dari titik D yang telah diketahui pada soal tadi. Setelah itu kita masukkan muatan medan D-nya ke dalam persamaan untuk kita turunkan. Sebelum itu, kita perlu mengalihkan ini ke dalam sini, lalu ke AY dan ke AZ. Sehingga nanti akan didapatkan persamaan divergensi D sama dengan do 2 rho 4x dikali dengan rho pangkat minus 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z per 2 theta x, 2 px, ditambah dengan do dalam kurung 0 dalam kurung minus 2,5 rho pangkat 4x dikali dengan rho min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z per 2y. Selanjutnya ditambah do dalam kurung rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z per do z. Kita turunkan ketiga persamaan ini, kita turunkan masing-masing. Dan untuk turunan terhadap x-nya itu didapatkan 8 rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z. Lalu untuk turunan terhadap y-nya itu didapatkan 12,5 rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z. Nah, selanjutnya untuk turunan terhadap z-nya itu didapatkan 2 rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z. Nah, karena di sini memiliki pangkat yang sama, jadi kita dapat menjumlahkan 8, 12,5, dan 2. Didapatkan nilainya itu 22,5. Dan kita tulis untuk rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z. Inilah nilai divergensi dari titik D atau kerapatan muatan yang menimbulkan medan pada poin A. Selanjutnya, untuk yang poin B, rumusnya caranya masih sama, yaitu dengan cara mencari turunan pada medan pada poin B. Ini kita cari turunannya. Sebelum kita cari turunan, kita kalikan rho pangkat minus 2z ke dalam tanda kurung. Kita kalikan rho ke dalam kurung. Setelah itu
Baru kita bisa mencari turunannya menggunakan persamaan ini. Sehingga didapatkan sebuah persamaan yaitu 1/ρ kali dengan do 2 rho kuadrat pi rho minus 2z per do rho ditambah dengan 1/ρ do rho epsilon minus 2z per do pi ditambah do dikali dengan minus 2 rho 2 theta dikali dengan rho minus 2z per do z. Kita sederhanakan sehingga dapatkan hasil penyederhanaan yaitu 1/ρ dikali dengan 4 rho pi minus 2z pangkat minus 2z ditambah dengan 1/ρ dikali dengan 0 ditambah 4 rho kuadrat pi pangkat minus 2z. Di sini habis. Lalu dari ini kita mendapatkan nilai 4 pi pangkat minus 2z ditambah dengan 4 rho pangkat 2 pi pangkat minus 2z. Dari persamaan ini kita bisa menyederhanakan dengan cara mengeluarkan variabel dengan cara mengeluarkan angka 4 kita keluarkan maka menjadi 4 pi pangkat minus 2z dikali dengan rho kuadrat ditambah dengan 1. Selanjutnya untuk poin C. Pada poin C ini tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan dalam koordinat bola, yaitu ini sama dengan 2R sin theta sin pi AR ditambah dengan 1/R ditambah R cos theta sin pi A theta ditambah 1/R ditambah R cos pi AB. Karena terdapat koordinat R, theta, dan P, maka ini merupakan koordinat bola. Untuk mencari sebuah kerapatan muatan ruang, caranya itu masih sama seperti poin A dan poin B tadi. Kita perlu mencari turunan dari koordinat R, lalu turunan dari koordinat theta, dan turunan dari koordinat P. Ini dia untuk cara mencari turunannya. Didapatkan hasil turunan dari masing-masing koordinat itu 2 sin theta sin pi ditambah 1/R tambah R kuadrat per R sin theta dikali dengan sin pi ditambah dengan 1/R tambah R kuadrat per R sin theta dikali dengan sin pi. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 sin theta sin pi ditambah dengan R kuadrat tambah 1 per R sin theta sin pi ditambah dengan R kuadrat tambah 1 per R sin pi. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung menambahkan pembilangnya dan didapatkan nilai ini. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi 2 ditambah R kuadrat tambah 1 per R sin theta kali dengan sin pi ditambah R kuadrat tambah 1 per R sin theta. Lalu kita jumlahkan yang di dalam kurung ini menjadi 2R tambah R kuadrat tambah 1 per R sin theta sin pi ditambah R kuadrat tambah 1 per R sin pi. Lalu didapatkan hasil akhirnya itu 2 sin theta dikali dengan sin pi dalam kurung 2 dikurang 1 per R kuadrat. Selanjutnya D3.9
Hitunglah kedua ruas persamaan teorema divergensi untuk medan G sama dengan 2 rho kuadrat dalam kurung cos 5 pi a rho dikurang sin 5 pi AP ditambah AZ dan daerah ruang terbentuk baji yang dibatasi oleh rho kecil dari 5 theta besar dari 0 kecil dari 0,1 pi dan Z itu besar dari 0 kecil dari 10. Yang pertama kita tentukan untuk yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui itu ada medan vektor G. Nah, G sama dengan 2 rho kuadrat cos 5 pi a rho dikurang dengan eh, sin 5 pi AP ditambah dengan AZ. Lalu yang kedua itu ada G sama dengan 2 rho kuadrat cos 5 pi a rho kurang 2 rho kuadrat sin 5 pi AP ditambah dengan 2 rho kuadrat AZ dengan batas interval itu rho sama dengan rho besar dari 0 kecil dari 5 dan pi besar dari 0 kecil dari 0,1 pi lalu Z besar dari 0 kecil dari 10. Yang ditanya itu adalah muatan atau Ki. Kita tahu persamaan umum medan vektor silinder itu adalah G sama dengan d rho a rho ditambah dengan d pi AP ditambah dengan dz az. Sehingga d rho itu sama dengan 2 rho cos 5 pi dan dp itu sama dengan minus 2 p kuadrat sin 5 pi dan dz sama dengan 2 pi kuadrat. Selanjutnya divergensi dari G itu sama dengan 1 per rho dikali dengan do per do rho atau turunan dari rho d rho ditambah turunan dari dp dan ditambah turunan dari dz. Lalu dipuli dengan divergensi pada silinder. Lalu selanjutnya substitusikan nilai ini ke dalam persamaan ini untuk mencari turunan pada tiap-tiap koordinat. Didapatkan turunannya itu sama dengan 6 rho cos 5 pi dikurang 2 rho cos pi. Lalu perubahan volume pada bentuk silinder adalah dV sama dengan rho d rho d rho d rho dp dz. Karena flux listrik total yang melewati sebarang permukaan tertutup sebanding dengan total divergensi medan vektor pada setiap volume bidang, berlaku teorema divergensi sebagai berikut. Teorema divergensi sebagai berikut ini. Itu Q sama dengan integral tertutup dari ds sama dengan integral vol rho v dv sama dengan integral divergensi dikali dengan g dv. Dengan dv sama dengan rho d rho dp dz. Selanjutnya substitusikan divergensi dari G dan divergensi dari silinder pada interval rho besar dari 0 kecil dari 5 dan pi besar dari 0 kecil dari 0,1 dikali pi. Lalu Z besar dari 0 kecil dari 10. Sehingga besar muatan Q dapat kita cari menggunakan integral lipat 3 dengan batas-batas yang telah diketahui. Dapat dilihat pada integral ini kita dapat menyederhanakan atau mengelompokkan integral-integral tersebut. Langkah yang pertama yang kita lakukan itu kita sederhanakan untuk persamaan ini, di mana pada persamaan ini kita dapat mengeluarkan nilai atau variabel rho-nya menjadi rho kuadrat dikali dengan 6 cos 5 pi dikurang 2 cos pi d rho dp dz. Nah, setelah kita keluarkan baru kita bisa
menyelesaikan integral 53 ini. Di mana untuk integral dari eh, rho kuadrat dengan batas 0 sampai 5 itu didapatkan hasilnya 125 per 3 dikurang 0. Selanjutnya untuk integral dari 6 cos 5 pi dikurang 2 cos pi dpi dengan batas 0 sampai 0,1 pi itu didapatkan persamaan 6 per 5 sin 5 dikali dengan 0,1 pi dikarenakan batas atasnya, lalu dikurang dengan batas bawah, lalu dikurang dengan batas bawahnya, kurang 2 sin dikali 0,1 pi dikurang dengan batas bawah 6 per 5 sin pi dikurang 2 sin 0. Maaf, 6 dikurang 5 sin 0 dikurang 2 sin 0. Selanjutnya, integral dari dz dengan batas 0 sampai 10 itu didapatkan 10 dikurang 0. Dari persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 10 dikurang 0 itu kita dapat 10. Dari persamaan ini kita mendapatkan 0,581 per 3 dikurang 0 itu sama dengan 125 per 3. Dapatkan hasil dari Q atau muatannya itu sebesar 242,083 kolom. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.